Apa itu Habib Rizik? Apa itu? Kata Imam Syafi'i, orang yang hasut sama orang alim atau minimal dia menghina, menggibahi orang alim, biasanya matinya suul khotimah. Udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh. Paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum menyakiti ulama, nyakitin Nabi. Jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Diinginkan dari mereka orang-orang soleh dan ikuti jalannya. Apa yang diminta oleh Habibuna Muhammad kepada umatnya, mencintai anak cucunya. Ayat tadi sewaktu turun, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Yaqul Sayyidina Ali bin Abi Talib, la yuhibbuna illa mu'min. Tidak ada orang yang cinta kepada keluarga Nabi kecuali dia betul-betul mukmin. Hati-hati, jangan karena faktor pimpinanku, yaiku, ustadku dan lain-lainnya. Lihat Syekh Abdul Qadir Jailani takut kalau matinya su'ul khatimah. Demi Allah, bukan satu hadis, bukan 10 hadis masalah ini. Kita boleh berbeda pilihan, sekalipun sekarang sudah tidak ada lagi, tidak 01, tidak 02. Tapi yang ditakutkan adalah kalau sampai imbasnya kena dengan agama kita. Karena tidak suka dengan salah satu Habib, berbeda dalam pilihannya, lalu dia berbicara mendiskreditkan anak cucu Rasulullah SAW. Hati-hati, ini sifat hasad, hasad yang ada pada manusia. Memang sejarah menceritakan banyak sekali orang-orang yang hasud kepada cucu Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Ja'far sendiri mengatakan, cucu Rasulullah ini mengatakan, am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Apakah orang-orang menghasut, dengki, iri atas karunia Allah yang Allah telah berikan kepadanya? Maka Sayyidina Ja'far mengatakan, fina ahlul bait, kita para habaib. Tolong hati-hati, hati-hati, karena faktor tidak dicium tangannya. Habib dicium tangannya, langsung mengatakan perkataan yang na'udzubillah min dzalik. Ingat, yang diminta oleh Habibullah Haddad apa itu? Salahuddin wa salahul qalb. Kalau hatinya rusak, hatinya bobrok, hatinya ada sifat hasudnya, na'udzubillah min dzalik, sangat berbahaya besok di akhirat. Semoga Allah menyelamatkan kita. Mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan Anda karena hanya kepentingan sesaat Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang? Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Kami dididik untuk menghabai muhibbin. Kami tidak pernah ambisi dengan jabatan PNKB. Kami tidak punya ambisi dengan isytihar. Silahkan Anda ambil semuanya. Kami tidak itu. Kami tidak pernah dididik untuk benci kepada siapapun, hatta kepada musuh. Tahukah Anda Sayyidina Husain datuk kami disembelih juga. Sayyidina Hasan datuk kami diracun sekarang. Sayyidina Ali dibunuh. Tapi bagaimana mendidik kepada anak cucunya? Menuntut kisos enggak? Saudara Sayyidina Ali Zainal Abidin. Menuntut kisos enggak? Malah yang dipikiri anak cucunya, diajari sampai menjadi orang-orang yang soleh. Karena itu habaib ini kalau dicaci biasa, bahkan dibunuh biasa. Dan kami tidak akan mengajar kepada cucu kami bunuh mereka yang membunuh kami, enggak akan. Karena itu adalah didikan orang tua kami. Cuma Anda memang diperintahkan cinta kepada kami, bukan untuk kami membanggakan diri, bukan untuk menyombongkan diri, tapi itu kewajiban daripada Allah. Dan kami harus tahu diri para habaib. Bukan kami untuk melecehkan dan menghinakan muhibbin, tidak. Tapi kita wajib untuk menghargai muhibbin. Kita wajib untuk menghargai muhibbin. Kita cintai itu muhibbin. Kita harus perhatikan itu muhibbin kepada kita. Bahkan sampai di hari kiamat, insya Allah kami akan menjadi saksi bahwa Anda cinta kepada habaib di hadapan Nabi, di hadapan para habaib. Karena itu tetap ahli sunnah wal jamaah. Wah, alhamdulillah si Anu meninggalnya di masjid. Hebat gak?
tapi benci ke keluarga Rasul. Jangan lagi di masjid, di makam Ibrahim mati, setiap hari ibadah puluhan tahun. Kalau di hati ada benci sama keluarga Nabi Muhammad, masuk neraka. Habib mau ngomong pengen dihormatin mungkin. Oh, dihormatin itu nggak ada untungnya. Saya tanya, apa untungnya dihormatin? Nggak ada. Kadang muncul kebencian di hati kita. Habib, Habib. Ini sudah ada muncul kebencian. Kalau dia salah, kita katakan salah sebagai manusia. Tapi jangan dihubung-hubungkan dengan istilah habaib. Karena kalau kita menyebut dengan nada merendahkan kalimat habaib, kita akan merendahkan sesuatu yang sambung dengan Nabi SAW. Kita tegur dia salah. Tapi nggak usah karena habaibnya. Tuh habaib, nggak usah seperti itu. Seperti ada kebencian di hati kita dengan ahli bait Nabi. Hati-hati, Nabi tidak akan menengok kita, tidak akan melihat kita. Kalau beliau bersalah, tentu kita wajib mengingatkan. Bahkan kewajiban kita mengingatkan beliau lebih daripada kita mengingatkan yang lainnya. Kenapa? Karena kita mengambil hidayah daripada kakek beliau. Kenapa di saat cucu baginda Nabi melakukan salah kok kita diam-diam saja? Tapi jangan sampai kita mencaci, mengolok, merendahkan karena dia habaib. Awas, hati-hati itu. Pandang dia salah kita ingatkan. Kalau kesalahannya jangan ditiru. Jelas itu. Tapi jangan sampai ada kesan Habib tuh. Akhirnya kita merendahkan nasab mulia baginda Nabi SAW. Saat itu kita akan runtuh menjadi rendah. Pandang dengan dua cara pandang. Jika salah dia manusia, sesuai dengan prosedur bagaimana meluruskan kesalahan yang benar. Tentunya bukan dengan bermacam caci maki dan sebagainya. Kemudian jangan hubung-hubungkan dengan masalah nasab tadi. Nasab mulia itu pilihan dari Allah. Nggak bisa, orang minta pun nggak bisa dapat. Itu sudah dipilih. Beliau punya nasab sambung kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita merendahkan kehabaibannya itu. Berarti kalau kita merendahkan kehabaibannya, kita merendahkan nasab mulia. Hati-hati. Kalau salah-salah, kita tegur-tegur. Wajar, tapi tidak sama. Jangan dihubungkan masalah habaibnya kemuliaan itu. Dzurriyyah Nabi SAW adalah mulia. Waspadalah karena Kata Imam Syafi'i, orang yang hasut sama orang alim atau minimal dia menghina, menggibahi orang alim, biasanya matinya suul khatimah. Apa itu orang alim? Apa itu Habib? Apa itu teriak-teriakan di Monas? Hati-hati deh. Ente punya ilmu semana sih? Ente ibadah semana hebatnya ibadah deh? Ente bela agama Allah sampai mana? Apa itu Habib Rizik? Apa itu? Ente hati-hati. Ente nggak ada manfaat. Ente hidup ente nggak ada manfaat buat orang. Ente ngomongin orang-orang yang membela agama Allah. Tentang Rasulullah yang sukum. Jangan, hati-hati. Khawatir ya, kata Imam Syafi'i, orang membicarakan orang alim matinya suul khatimah. Matinya suul khatimah. Ente kalau nggak suka sebut bil kalam. Sebut bila kalam. Jangan ngomong. Jaga hati. Lagi di ahlul baitnya Rasul. Darahnya mengalir bersambung kepada Rasulullah SAW. Seandainya itu Habib gila, dia masih Habib. Apa seorang Sayyid Ahlul Bait dia gila, darahnya berubah jadi gila, darahnya masih bersambung walaupun dia gila. Tapi seorang alim kalau dia gila, dia bukan Ahlul Bait, dia gila, selesai kan gitu. Makanya kita harus jaga. Wal alimu la yasiru aliman hatta la yahsud ghairah. Kata ulama, seorang alim itu tidak bisa dia jadi alim selagi dia hasud sama orang lain. Orang alim tidak bisa jadi alim kalau dia masih hasud sama orang alim lain. Itu seandainya dia alim, apalagi kasih kitab nggak bisa baca. Coba ta'rifin sholat apa lugatan syar'an, coba wudu lugatan syar'an apa, coba istinja itu apa, coba istibro itu apa, coba haji itu apa, coba riba itu apa, coba jinayat apa, bingung kayak orang bego. Dia bicara orang alim, kenapa itu si bulan ada? Ya habada, kalau ente rubah ente punya, mudah-mudahan dapat hidayah, panjang umur, selesai. Daripada ente hina, na'udzubillahimin. Tuh, lebih baik ente hasutnya karena mahabbah, walaupun tidak satu pandangan dengan dia. Dulu begitu, ada seorang alim besar tuh di Bosnia dulu, daerah-daerah Balkan lah pokoknya itu. Wah, itu jangan main-main lah kalau sama ulama-ulama yang tawadhu, yang udah levelnya itu sudah tinggi, sudah baik gitu kan, yang ikhlas, yang macam-macam.
itu ada anak-anak muda pengen bermain-main, kurang lebih 3-4 orang. Ya, ngerjain ulama. Apa yang dikerjakan? Dia bawa kemudian keranda jenazah. Temannya suruh tidur di situ. Yuk kita kerjain nih. Katanya ulama hebat, kita bisa tipu dia. Mau main-main. Begitu sudah datang di tempat itu, dia sampaikan, ya Syekh Fulan, namanya Syekh Yazo, ya. Ya, begitu datang ke situ, coba katanya ini ada yang meninggal. Bisa nggak saya sholatin gitu ya kan? Mereka udah nahan tawa-tawa. Tapi ini ustadzan aja nih ulamanya, alimnya ustadzan. Dia katakan, benar ini meninggal. Ya. Ini yang disolatin yang hidup apa yang meninggal? Tuh. Yang disolatin hidup apa meninggal? Mereka jawab, tidak ada orang hidup disolatin saya katanya. Yang ada orang meninggal. Sampai 3 kali nanya, 3 kali. Dia orang hidup apa meninggal? Orang meninggal katanya. Orang hidup apa meninggal? Orang meninggal. 3 kali disebutkan. Begitu sudah 3 kali, tanya lagi sayanya. Ini orangnya baik apa enggak? Ini baik. Orangnya bagus, baik. Ya, kami bersaksi. Makanya kalau ada yang meninggal suka ada yang nanya. Ya, ahada khair. Itu kan itu sunnah Nabi juga. Awas bukan sembarangan. Bidah itu bidah. Bidah dari mana? Bukan. Bukan, zaman Nabi ada. Nabi itu kalau mau nyolatin jenazah nanya dulu, ini orang baik enggak? Nabi orang baik nggak nih? Baik, sholatin oleh Nabi. Tapi kalau ada masalah, kalian aja yang sholatin. Diambil oleh para ulama. Makanya cara nafsirin teks itu lihat ahwal ulama. Kata para ulama, kita memastikan yang kita sholatkan itu baik. Kalau kurang baik, kita doakan jadi baik. Kalau baik, kita mintakan pada Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Maka orang nanya, ada khair. Yuk kita sholatin bareng-bareng. Ya kan? Dalam sholat kita doakan dengan baik. Itu maksudnya. Ditanya, apa ini orang baik? Baik, itu baik. Maka doakan, kata beliau, yuk kita sholatkan mudah-mudahan husnul khatimah. Disolatkan. Sholat benar-benar, sholat. Begitu selesai langsung pergi. Langsung pergi, begitu pergi ketawa anak muda ini. Katanya ulama beneran kita tipu. Katanya ulama beneran kita tipu juga. Kena deh kalau kata bahasa sekarang gitu kan. Ketawa mereka semua. Begitu ketawa, dia panggil yang di keranda. Hei bangun, kita udah menang katanya. Bangun, gak ada jawaban. Bangun, gak ada jawaban. Begitu dibuka sudah kaku. Selesai, wafat dia. Kayak jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh. Ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Kenapa tegang begini? Ya. Itu mesti hati-hati. Awas jangan salah kontrol. Jangan salah kontrol ya. Jangan celah, jangan apa-apa dan sebagainya. Ini seringkali begini nih karena konstelasi politik juga sekarang nih, pilpres apa-apa, mungkin di setiap kubu ada ulama, ada apa. Kita hormati, mungkin masing-masing punya ijtihad. Ya, kalaupun misalnya ada sesuatu yang keliru, jangan dan diolok-olok, tidak. Kita doakan dengan baik. Pilihan boleh beda, silahkan. Ya, itu tidak ada masalah, tapi jangan berselisih, jangan sampai ribut dan sebagainya. Paham ya? So, apalagi kemudian menjelek-jelekan ulama itu tidak boleh. Ya, mendoakan boleh. Ya Allah, mohon jadikan hadzal rais gini disebut si fulan, amin, kita aminkan, amin, kan? Nah, itu boleh, silakan aja. Ya, pas diralat gak sempat ngaminin lagi juga nggak apa-apa, ya nggak ada masalah gitu. Ya nggak usah rame, biasa aja, gitu ya, biasa aja. Ya nggak usah langsung dicari, disusul, gini gitu, kan kasihan juga, gitu kan. Halo, sudah ya?